Langsung saja kita simak penjelasan pertama dari Salafi oleh Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi. Telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la salata khalfas saffi wa faridan. Tidak ada salat di belakang saf sendirian. Nah, ini adalah penegasan tentang jadi hadits itu adalah penegasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak boleh sholat di belakang saf sendirian. Ini apabila di kondisi normal. Jadi kalau misalnya masih ada saf di depan kosong, kemudian dia tidak mengisi tempat yang kosong, tetapi dia bikin saf sendiri di belakang, maka itu membatalkan sholatnya menurut pendapat yang lebih kuat. Tetapi kalau di kondisi darurat, misalnya safnya sudah penuh, tidak ada tempat lagi yang lain, dia mau masuk di saf pertama juga nggak bisa, maka tidak ada masalah dia sholat di belakang saf sendirian, sebab itu adalah batasan dari kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula kalau misalnya di kondisi seperti pandemi sekarang yang mengharuskan adanya jarak pada seorang yang sholat dengan sholat yang lainnya, maka itu juga tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari Muhammadiyah oleh Ustadz Mujiman. La yusalli khalfas shaf wahdah. Tidak boleh sholat di belakang shaf sendirian. Jadi tidak boleh sholat dalam satu shaf sendirian, kecuali perempuan. Kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki, dalilnya menunjukkan tidak boleh kita membuat shaf kok tidak ada temannya. Shaf pertama ada orangnya, penuh. Shaf kedua penuh. Kita di shaf 3, maka kita tidak boleh sendirian. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fala sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Dalam riwayat yang lain, la sholata ahadukum fi shaffil wahdah, fi shaffin wahdah, di dalam satu shaf sendirian. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau demikian kita tidak boleh ayaqifa khalfas shaf wahdah, berdiri di belakang shaf sendirian. Lalu bagaimana langkah kita kalau kita berdiri di belakang shaf sendirian? Bapak Ibu yang berbahagia, memang ada dalil yang menganjurkan kepada kita, namun dalil ini adalah dalil yang lemah, menganjurkan untuk menarik di depannya. Dalil ini adalah dalil yang lemah. Nah, jadi disebutkan di dalam dalil tersebut untuk menarik orang yang ada di depannya, tetapi dalil ini lemah. Sebagaimana Al-Albani menyebutkan mengenai lemahnya dalil ini. Karena dalilnya lemah, maka sebaiknya kita tidak menarik orang yang ada di depannya. Kenapa? Karena kalau kita menarik orang yang di depannya, berarti kita menarik dari orang yang tempatnya utama kepada orang yang tempatnya kurang utama. Dalam hadis itu memang lafadznya adalah falyadib rajulan, untuk menarik seseorang ilahi kepadanya. Tetapi ternyata para ahli hadis menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah, sehingga tidak perlu menarik orang yang ada di depannya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, tidak perlu menarik orang yang di depannya. Lalu bagaimana? Berusaha untuk masuk di shaf depannya. Jadi berusaha untuk masuk ke shaf di depannya, kalau masih memungkinkan. Jadi kalau masih memungkinkan, berusaha masuk shaf depannya. Kenapa tidak menunggu? Karena kalau menunggu itu belum tentu, tidak ada kepastian.
nanti ada datang jamaah lagi atau tidak, maka perintahnya masuk ke depannya. Meskipun para ulama juga memberikan saran-saran yang lain, seperti misalnya berdiri di sebelah kanan imam, tapi ini menyelisih sunnah. Karena kalau imam itu, Bapak Ibu yang berbahagia, imam itu jamaahnya banyak, imam dan makmum itu tidak berdampingan, tapi depan dan belakang. Itu penjelasan beliau seperti itu. Sehingga kalau memang kemudian kita terpaksa berada di belakang, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz juga memberikan satu penjelasan kepada kita tentang hal ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau memang kita sudah akhir, sudah telat, lalu mau masuk ke saf depannya itu tidak mampu, ya sudah, kita tetap berada di belakang sendirian. Bapak Ibu, bukankah Nabi memerintahkan untuk mengulang orang yang sholatnya sendirian di belakang? Itu diperintahkan untuk mengulang jika memang masih mampu masuk ke depan tetapi dia di belakang. Tetapi kalau dia memang betul-betul sudah tidak mampu, maka masih lebih baik dia sholat sendiri di belakang bersama dengan jamaah dibandingkan dia harus menarik orang yang di depannya dari tempat utama ke tempat yang kurang utama, atau dia mau masuk ternyata tempatnya sudah tidak cukup. Sehingga penjelasan di dalam bab ini, kalau memang sudah tidak ada tempat, ya, lalu kemudian kita sholat di belakang sendirian, maka sholatnya tetap sah. Tetapi kalau masih ada tempat, sebenarnya kita masih bisa masuk, tapi kita tidak masuk, nah ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang. Maka tidak usah sungkan-sungkan untuk masuk ke saf depannya kalau memang masih memungkinkan untuk masuk. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Nabi perintahkan untuk mengulang orang yang dalam satu saf sendirian. Maka supaya kita tidak mengulang dan sholat kita masih dianggap, maka usahakan untuk bergabung. Kalau sudah tidak mampu, maka berlaku ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sudah, karena memang kita datang sudah terlambat, mampunya di belakang, sudah lebih baik kita sholat sendiri di belakang dengan tetap ikut kepada imam, karena memang sudah tidak mampu lagi untuk masuk ke depan. Dan kalau kita narik orang di depannya, maka kita mendolimi di depan kita, karena hadisnya dhaif. Tidak, hadisnya dhaif, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli takhrij hadis. Dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis oleh Ustadz Haji Muhammad Nurdin. 2. Bagaimana kalau misalkan sholat sendirian di belakang, sholatnya sah, ngan kurang merenah cara berjamaah nyorangan, eta teh siga berjamaah dicarangkeun eta teh. Sebut berjamaah da lain kitu carana, disebut munfarid da babarengan deui. Jadi istilahnya teh disebut berjamaah lain, disebut munfarid lain, ting naon tah ngaranna eta teh. Jadi salat yang dijaga jarak eta teh tidak ada. Di zaman Rasul orang yang sakit tidak ada jaga jarak. Teh nu gering. Komo inu calagur jaga jarak. Alasannya bisi. Piraku aya robah syariat kulantaran bisi. Ada robah syariat itu kalau memang jelas apa istilahnya terpas sesuatu yang pasti. Oleh sesuatu yang pasti ya bisa robah. Ada sesuatu indikasi mah mau bisa ngarobah. Komo ieu pan calalager. Aneh kan, masuk masjidna di suhu normal 36 35. Nya can make masker, can cuci tangan, kudu jaga jarak keneh teh ka harti eta teh. Dengan alasan indikasi dengan alasan bisi nya bisi kunaon. Nah jadi harusnya kalau sendiri walaupun dipandang lemah hadisnya toel gitu, sehingga
nanti ada yang menemani yang di belakang itu. Tapi kulo nusajan mah dianggap nate memutuskan sap, lain mutuskan sap, memang caranya harus begitu kan, kayak bisa rapet tuh ya tuh ya, lain megatkan pakai dalil man qata'ahullah, barang siapa yang memutuskan Allah akan memutuskan, lain mutuskan eta mah cara nah untuk menemani yang sendiri itu di toel dia mundur gitu harusnya. Padahal mah teu ngarti cenah nu di toel teu mundur, nu di tukang tekung si noel sorangan gitu sah salatna mah nganti sesuai cara berjamaah gitu teh gitu engkul berjamaah nanya. Dilanjut dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Ini baturi atau sito ya jelas baturi mah, jelas baturi. Yang di baris kedua kan hanya satu orang lah ya, hanya satu orang, maka kalau kita baru datang apalagi maka baturi ini atau penyen mundur supaya ini ada batur ngerti teman yang jelas. Ulama yang keras sih seperti Imam Malik itu sholatnya tidak sah, sholat sendirian di belakang itu tidak sah, harus dengan yang lain, kecuali memang makmumnya hanya satu. Makmumnya itu pun tidak boleh di depan belakang, jamaahnya tidak boleh depan belakang, makmumnya kalau hanya satu harus jejer atau ya jejer agak belakang sedikit di sebelah kanannya. Kalau hanya satu atau ibu-ibu hanya satu ya apa boleh buat, ibu-ibu kan tidak boleh gabung dengan laki-laki ya, ibu-ibu ya, tapi di sini tidak pernah satu, misalnya satu ya tidak apa-apa, tapi prinsipnya jika ada jamaah satu baris sana kurang satu ya, di sini ada satu, sing salah jane iki mesine kudu nyesep rono. Nah, tapi mungkin ngerti iki maksud teko iki arek kari yang jelas kalau yakin ada jamaah akan datang maka enggak apa-apa di belakang. Tapi kalau enggak yakin ya langsung harus tekniknya apa, di depan apa rengketnya atau di long hiji dikurang satu supaya di belakang. Prinsipnya tidak boleh ada jamaah ngancir sendirian, itu tidak boleh. Bagi Imam Malik sholatnya batal, kalau imam yang lain haram atau ya ada yang memakruhkan, pokoknya yang jelas tidak baik. Kemudian pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Sudah penuh seluruhnya, kita tutup sampai di sini. Tiba-tiba satu orang masuk ingin berjamaah, silahkan, mohon izin Pak, boleh Bapak kemana? Ini sudah penuh Pak ya, nggak usah nengok sedang sholat. Bebas Pak, ini sudah penuh pokoknya. Perhatikan, ini sangat baik, sangat bagus. Tapi ini disebutkan oleh Abu Hurairah, ada satu sunnah itu yang hampir punah. Ya, karena jarang diketahui. Sunnahnya adalah jika ada di belakang ini bisa memberi isyarat pada yang tepat di belakang imam supaya dia mundur untuk membentuk saf. Ya, bisa misalnya diberi isyarat dengan ditepuk begini, lembut, ya. Kemudian ini mundur. Oke. Lalu merapat. Dalam keadaan rapat ini kan kosong ya. Nah, ini bergeser yang di sini. Nanti kan membentuk kosong satu di sana ya. Begitu masuk satu orang masuk ke sana. Ini terbentuk saf. Tapi ini hanya boleh dipraktekkan jika jamaah di masjid tersebut sudah paham dengan hukum ini. Ya. Kalau belum, Anda jangan maksa sampai narik-narik nggak tahu sunnah katanya, nggak boleh. Ya. Pernah terjadi di Tajikistan, itu tahu, tapi jangan dipakai main-main dan jangan dipraktekkan. Ya. Itu pernah begitu mau sholat sendirian ditepuk, ini beri isyarat, begitu ini mundur, ya, dia yang maju ke depan begini. Okay. Itu persoalan yang tidak juga, awas ya, hati-hati, resikonya tinggi. Ya, resikonya tinggi. Bisa kamu silakan. Terima kasih banyak Pak, silakan. Kemudian yang terakhir pandangan dari Buya Yahya. Seorang diri di dalam barisan. Tolong ini adalah kalau nggak tahu semuanya dari jamaah ini repot menerapkan ilmu ini. Ini contoh. Jika seorang diri
dalam barisan sholat. Dianjurkan untuk tidak membuat barisan baru sebelum barisan pertama atau barisan yang di depannya penuh, belum terisi semuanya. Jadi kita itu tidak boleh membuat barisan kedua kecuali barisan yang pertama sudah penuh. Harus dipenuhi dulu barisan pertama, baru kita buat barisan yang kedua. Barisan kedua penuh, baru barisan ketiga. Kalau ada yang bolong di depan tuh, yang di belakang nggak dapat pahala jamaah. Jika barisan tersebut sudah penuh, lalu ada seorang makmum yang baru datang, maka makmum tersebut jangan sampai berdiri sendiri di belakang seorang diri. Karena sholat jamaah dalam satu barisan hanya seorang diri, menyebabkan ia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, walaupun sholatnya tetap syah. Ini. Akan tetapi jika barisan yang ada sudah penuh, kemudian ia tidak bisa masuk barisan tersebut dan tidak ada cara lain kecuali buat barisan baru, maka caranya adalah ini. Dia berdiri sendiri membuat barisan yang baru, kemudian dia menarik salah satu makmum yang ada di depannya dengan syarat sebagai berikut. Setelah dia takbiratul ihram, barisan yang depannya lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Yang ketiga satu jenis, yaitu makmum sesama laki-laki, makmumnya sesama laki-laki atau sama perempuan. Laki-laki perempuan tarik-menarik kan kacau nanti. Yang ditarik bukan budak, tetapi harus orang yang merdeka. Ini. Kalau budak bisa saja budak itu diajak sholat oleh tuannya untuk ngawal dia, untuk hajat-hajatnya. Kalau budak nggak boleh, nggak ada budak hari ini. Jarak antara ia dan makmum yang ada di depannya tidak lebih dari 3 dhira'. Kalau makmumnya jauh, mau ditarik gimana? Di depan sana, jauh banget. Mau ditarik, nggak perlu. Nah ini, jadi begini caranya. Ambil barisan. Imam 1 sama makmum 3. Imam 1 sama makmum 3. Oke? Imam 1, makmum 3. Mic-nya ada dikasih punyanya. Jadi caranya, tolong perhatikan dengan seksama supaya mudah. Dari awal sholat berjamaah sudah begini. Ini adalah betul. Karena apa? Makmumnya lebih dari 1. Selagi makmum lebih dari 1 langsung berada di belakang imam. Nah kemudian ini sudah tutup, ini mentok. Anggap saja, geser kanan dikit biar kelihatan mentoknya. Nah, nggak bisa lagi. Buya masuk sini nggak bisa, tambah 1 lagi. Biar betul-betul kita nggak bisa masuk. Anggap saja. Kita masuk nggak bisa, kemana nih? Maka kameranya nggak bisa nangkep Buya. Buya di belakang. Ya sendiri, kita sholat sendiri di belakangnya. Kalau sendiri tok begini adalah makruh menghilangkan pahala jamaah. Maka kita sholat sendiri, nanti narik yang di depannya. Cuman cara nariknya adalah syaratnya saya takbiratul ihram dulu. Setelah takbiratul ihram kita narik salah satu. Lah ini repot yang ditarik nggak ngerti, bisa gini-gini nanti repot begini nanti. Makanya sama-sama belajar ngajinya banget. Makanya kalau tidak ditarik marah berarti menunjukkan dia nggak pernah ngaji, itu aja. Jadi begini, kalau sudah begini, Allahu Akbar, ya takbir dulu, Allahu Akbar, baru setelah takbir kita beri isyarat begini. Ini langsung paham ya, turun, mundur pelan. Terus mundur pelan kita, terus. Akhirnya kita yang di belakang tidak sendirian, cuman di sini merapat nanti. Pelan, pernah merapat. Nah kemudian nanti, seperti ini. Syaratnya yang ditarik ini bukan budak. Sebab kalau budak harus ngawal. Yang ditarik bukan laki-laki, di belakang perempuan. Perempuan sendiri narik begini, kacau nanti ya. Jadi ini nggak boleh laki perempuan. Jadi seperti ini. Nah kemudian, nanti kalau ada makmum baru lagi, nggak usah dengan kita. Tambah satu lagi. Ada makmum lagi tidak sini sana. Penuhi sop yang paling depan dulu. Makmum yang baru masuk ke depan. Penuhi sini. Iya, jadi gini. Lah ini harus betul-betul alim. Kalau enggak alim, dia mikir. Enggak mau dong, masa saya di sop pertama mundur ke belakang. Pahalanya kan kurang, kan begitu, bisa ribut nanti. Oh tidak, dia mundur ke belakang justru nolong kita, pahala sop pertama dia tetap dapat. Jadi seperti itu caranya. Dan mudah sebenarnya, permasalahannya itu kalau kita jejer sama orang yang tidak punya ilmu. Ditarik bisa berantem. Nah setelah begini, sudah aman.
Jadi saya tidak di belakang sendirian. Sebab kalau di belakang sendirian menghilangkan pahala jamaah. Begitu juga makmum perempuan. Ya, seperti itu. Jadi kayak gini, mudah. Jadi tolong ini diperhatikan cara-cara sholat berjamaah semacam ini. Jangan sampai kita begini aja tidak mengerti. Yang perlu, makanya kalau ini harus sama-sama mengerti enak. Makanya repot yang sholat berjamaah itu kalau sama orang yang ngerti sholat berjamaah, rajin berjamaah, tapi tidak ngerti ilmu sholat berjamaah. Itu ngerusak sob. Dipikir main-main, sholat kok pindah-pindah ini. Ya, kui. Nah kemudian, balik lagi, mundur satu sayang. Balik lagi semula. Sudah cukup sayang ya. Nah, kita itu hendaknya setelah takbiratul ihram. Kalau ini ngerasa bahwasanya saya belum takbiratul ihram, nggak boleh mundur. Jangan-jangan saya hanya iseng tak begini. Setelah mundur, nakal asik dapat sop pertama. Kan kacau namanya. Jadi enggak, memang dasar kita takbiratul ihram dulu baru narik. Gitu ya. Alas cukup. Ini gambarannya aja. Dan juga antara makmum yang akan ditarik dengan kita nggak jauh. Kalau jauh, ya gimana nariknya? Bisa kita jalan dulu dong, kan begitu. Baik. Kemudian ngapain sholat jauh-jauh? Berarti salah juga, deket dong gitu. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh kan menghilangkan pahala berjamaah. Ini masalah hadisnya ya, dalilnya inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khalfas soffi. Nabi melihat satu orang laki-laki sholatnya sendirian di belakang barisan. Fawaqafa, berdiri sendiri. Hatta nasarafar rajul, sampai selesai laki-laki tersebut sholat tetap sendiri. Waqala Nabi kata istaqbil sholataka fala sholata limunfaridin khalfas soffi. Sampai Nabi kata ulangi sholatmu, sebab enggak ada sholat orang sendirian begitu tuh. Jadi sebagian madhab ada yang mengatakan sholat begitu tuh enggak sah. Kalau madhab Syafi'i tetap sah. Cuman itu tadi menghilangkan pahalanya berjamaah. Loh kan hilangnya pahala berjamaah kan kasihan, kan sayang dong. Makanya tolonglah belajar ilmu sedikit begini. Nah, ini kitab kecil ini anak SD ini. Kita bikin fikih praktis untuk kelas-kelas ringan kok. Makanya kalau masih nggak paham-paham ya masuk SLB. Itu aja. Jadi tolong ini dimudahkan ini harus. Ya. Hadis yang kedua adalah ayyuhal musalli. Wahai orang melakukan sholat, ala wasolta ila sofi. Kenapa kau tidak sambung dengan sof? Maksudnya kau sambung sof, jangan mutus sof. Fadakhul tamahum, kau masuk. Kalau masih ada yang kosong, isi. Di depan kita selagi masih kosong, diisi, dipenuhi dulu. Ini adalah omongan ini semuanya di luar masa pandemi di saat tidak ada darurat. Mau jarar ta ilaika, kau penuhi dulu depan, atau jarar ta ilaika, kau tarik satu. Ini pendidikan dari Nabi loh, tarik menarik ini. Rajulan indaqqa bikal makanu. Kalau sop yang pertama penuh sempit bagimu, kau tarik ke belakang. Faqama ma'aka. Kemudian satu orang yang kamu tarik sholat berdiri denganmu. Nah karena laki-laki tadi sholatnya sendirian di belakang, Nabi mengatakan a'id sholatak, ulangi sholatmu. Yang sholat sendirian tadi di barisan sendiri, fa inna la sholata ma'ak. Enggak sholat bagimu, enggak ada sholat. Maksudnya di sini madhab kita bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak sempurna sholatmu. Biarpun ada madhab yang mengatakan sholat itu tidak sah, tapi kebanyakan ulama mengatakan tetap sah, hanya tidak mendapatkan pahala berjamaah. Di gambar sudah ada sini. Gambarnya begini. Semula makmum satu ini di atas sini. Kemudian ditarik sama ini mundur, set. Setelah tarik, ini kan jajar berdua, baru nanti merapat ini. Ini merapat. Taip. Keterangan. Jika tidak memungkinkan masuk ke barisan depannya, maka dianjurkan untuk menarik orang yang ada di depannya untuk bisa masuk ke barisannya. Itu tadi sudah. Jika makmum yang ditarik berada di kiri kanan, di kiri imam, maka semua yang berada di sebelah kirinya bergeser ke kanan untuk merapatkan barisan. Nah ini, balik lagi. Supaya cara merapatkannya itu seperti apa? Masuk lagi 4 orang full. Baik. Jadi satu lagi. Nah, anggap saja kita kok miring bagian sini karena posisinya lebih enak ke sini. Lalu kita ambil yang sini, mundur. Nah, mundur kan satu. Kita sudah sholat Allahu Akbar, tarik ini.
Maka mana di antara dua ini yang merapat? Antara dua ini. Merapatnya itu kuncinya di sini. Jadi bukan ini ke sini, berarti menjauh dari imam. Bukan. Tapi merapatnya adalah bukan di sini, diam kamu jangan. Jadi ini mendekat ke imam. Gambarannya sih bukan 3, anggap saja satu lagi kurang jelas. Kemiringannya kurang, nambah satu lagi yang agak tinggi sini. Ini. Jadi masuk dulu. Imamnya agak serong ke kiri lagi. Kiri lagi. Full kiri ya. Nah. Lah, anggap saja ini gambarannya jelas. Anggap saja kita begini, kan kita ngambil belakang imam, lalu kita tarik sini satu. Allahu Akbar, baru kita tarik belakang. Nah, maka yang mendekat yang merapatkan itu bukan ini. Kalau ini merapat ke kanan, tambah jauh dari, maka yang merapat adalah yang di kanan ini, karena ini jauh dengan mendekat ke imam. Begitu kok idahnya. Atau tiba-tiba Buya ngambil di sini, maka yang merapat ini intinya. Bagian yang begini ini merapatnya adalah ke arah imam. Begitu juga, tolong mohon maaf. Misalnya ada jamaah batal atau lupa nggak wudu, nah tahu saking buru-buru lupa wudu dia. Belum wudu, pulanglah keluar dia. Lah ini kan perlu merapatkan. Mau yang ngisi juga nggak ada, mau merapatkan. Tolong para santri, yang merapat ini bukan ini. Karena ini sudah paling dekat dengan imam, jangan bergerak. Ini baru mendekat. Cuman lihat, gara-gara pengen semangat merapatkan, ini yang malah ke sini, malah bubar, mencar semuanya nanti. Bingung semuanya, mau kemana ini kan gitu. Jadi yang merapat adalah yang jauh dari imam menuju yang dekat. Kalau yang di sini, ya merapatnya ke sini, ke arah imam itu. Itu gambarannya seperti itu, cukup insyaallah. Intinya setelah ada makmum yang ditarik, semua makmum yang berada di samping merapat ke arah imam. Jadi magnet sentralnya ke imam. Upayakan kita mendekat kita selalu ke imam. Mana yang lebih dekat dengan imam itu harus kutuju. Enggak boleh, bukan jangan melangkah bergeser sedikit pun menjauh dari imam. Sob yang pertama, kedua dan seterusnya. Baik.